Idza ra'aitum hilala dzulhijjah. Ya. Jika kalian melihat hilal tanggal 1, ya, masuk bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhi, dan ingin berkorban, fala ya'khudh min ash'arihi wa min atharihi syai'an. Hendaknya tidak memotong kuku dan rambutnya. Ini anjuran. Ini maknanya adalah mirip dengan yang melakukan ihram. Mirip yang dengan orang yang berniat ihram haji. Ya, atau umroh tamattu'nya. Jadi jemaah sekalian, itu salah satunya. Di sana kita diberi kesempatan ya untuk beribadah sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, 10 hari pertama Dzulhijjah adalah hari-hari terbaik dunia dalam beramal saleh. Yang hanya bisa dikalahkan oleh mereka yang mati syahid dalam medan jihad. Ya. Jemaah sekalian, kita ada kesempatan berlomba-lomba dengan amal soleh di 10 hari pertama, takbir mutlak, ya, dan segala bentuk ibadah amal soleh lain. Mungkin pernah saya sampaikan dulu ketika saya mahasiswa di Mesir, itu diketok pintu rumah saya, kemudian dibuka pintu, orang bawa daging. Saya tanya, ini kan belum hari raya Kurban, buat apa? Daging apa ini? Anda tidak tahu ini hari-hari utama, 10 hari pertama Dzulhijjah. Nanti hari Kurban kami menyembelih lagi. Sore hari juga saya ditelepon, ini ada 50 porsi kurang lebih. Tolong bagikan ke teman-teman mahasiswa untuk buka puasa. Saya bilang, kok puasa apa nih, hari apa? Ini kan 10 hari pertama, kata beliau. 10 hari pertama Dzulhijjah ini bulan yang mulia. Berbagi, berbuka, puasa, silakan, mengaji, hatamkan. Demikian ya, hebatnya mereka memahami keutamaan 10 hari pertama ini, sehingga walaupun kita tidak berhaji ke tanah suci, tapi bisa merasakan spiritualitas haji ini. Nah, itu kira-kira ya jamaah sekalian yang bisa mengingatkan kita semua, tidak perlu berkecil hati, bersedih. Kita bisa tetap mendapatkan spiritualitas haji itu walaupun tidak ke tanah suci, dengan cara mengoptimalkan ibadah-ibadah yang Allah persiapkan dalam mausim al-khair ini, musim kebaikan ini. Mudah-mudahan sekali lagi Allah mampukan kita untuk berkorban, menghidupkan 10 hari pertama Dzulhijjah dengan kebaikan-kebaikan amal soleh, sehingga kita juga bisa merasakan apa yang disebut dengan spiritualitas haji. Ya, mas kalian, yang kedua yang ingin saya sampaikan juga, bahwa salah satu kelebihan bulan Dzulhijjah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di antaranya, dan juga Ibnu Qayyim, bahwa umrah Rasulullah yang 4 kali itu secara umum atau secara bisa disepakati, secara garis besar terjadi di bulan Dzulqa'dah. Rasulullah umrah 4 kali. Yang pertama disebutkan saat beliau berangkat ya umrah, kemudian di Hudaybiyah terhalang, dicegah oleh orang Quraisy, terhalang di Hudaybiyah untuk tidak bisa berumrah. Tapi beliau sudah berniat umrah dari miqat Madinah, yaitu Dzulhulaifah atau Bir Ali atau Abyar Ali. Ketika sampai Hudaybiyah terhalang, beliau kemudian menyembelih. Ya. Nah, di sini sudah terhitung umrah niat. Kemudian beliau yang kedua juga di bulan Dzulqa'dah umrah qadha-nya, menggantikan umrah yang terhalang itu tahun depannya. Kurang lebih di tahun ke-6, di tahun ke-7 umrah qadha-nya, ya. Kemudian di tahun ke-8 setelah Fathu Mekah kurang lebih ya, setelah membagi perampasan dari perang Hunain, beliau umrah dari Ji'ranah, salah satu miqat bagi penduduk Mekah, ya, dan sekitar yang sebelum di luar Mekah, di bawah miqat untuk umrah ya, bagi yang tinggal di tanah haram itu keluar ke tanah halal ya, ada beberapa tempat, yaitu yang terdekat Tan'im, Masjid Aisyah, Tan'im, kemudian ada Hudaybiyah, ada Ji'ranah, ya, tempat-tempat yang ya termasuk terdekat keluar dari batas haram. Itu disebutkan miqat, ya, miqat makani, berkaitan dengan miqat tempat. Miqat zamani, ya, ini salah satunya di bulan haji ini. Para ulama juga telah sepakat bahwa bulan-bulan haji, miqat ini waktu ya, batasan.
bahwa bulan haji sebagaimana firman Allah, al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan tertentu telah konsensus sepakat ulama dari keterangan-keterangan yang ada bahwa itu di bulan-bulan haji yang dimaksud adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Terjadi perbedaan sedikit pendapat apakah full Dzulhijjah atau hanya sampai selesainya pelaksanaan ibadah haji. Ya. Ada yang menyebut 10 atau di akhirnya itu 12 atau 13 nafar awal atau nafar tsani. Ya, jadi kemudian setelah kita memahami konsensus ini, tidak perlu lagi ada usulan atau kreasi atau ide apa ya. Kenapa haji harus berbondong-bondong, waiting list terpanjang? Kenapa tidak dibuat beberapa kali gitu dalam setahun? Ya, tidak ya. Ayat lanjutan ayatnya di antara salah satu tafsirnya, al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Jangan diperdebatkan lagi waktu bulan-bulan haji ini. Di luar itu tidak ada pelaksanaan ibadah haji. Nah, jadi itu umroh Rasulullah yang ketiga. Yang keempat, umroh Rasulullah bersama dengan hajinya, ya, di tahun berikutnya, ya, setelah itu di bulan haji, ya, tahun 10 kurang lebih, ya, 9 tidak ada ya, berarti 8 atau 10. Walaupun ada pendapat juga umroh itu jangan banyak-banyak, Rasulullah sendiri tidak setiap setahun, tidak hanya sekali. Ya, jadi jamaah sekalian, ini sebagai pengantar bahwa ada hal-hal yang sudah disepakati para ulama, kita tidak perlu berkreasi tentang waktu ibadah haji ini. Bahkan tidak boleh diperdebatkan. Tidak perlu diperdebatkan. Ya. Salah satu kelebihan bulan Dzulqa'dah umroh Rasulullah SAW. Yang keempat tadi, berangkatnya dari Madinah di bulan Dzulqa'dah, walaupun pelaksanaannya di bulan Dzulqa'dah. Kenapa? Karena dulu perjalanannya kurang lebih sepekan. Berarti kurang lebih beliau berangkat sekitar tanggal 27 Dzulqa'dah dari Madinah, dari Miqat Bir Ali, ya. Kemudian melalui perjalanan darat, malam istirahat sampai kurang lebih sepekan, tanggal 4 atau tanggal 5. Sekitar tanggal 4 itu sampai di Mekah melaksanakan umroh. Ya. Wallahu ta'ala alam, ini pengantar, monggo kita bisa lihat dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Hajj, bab pertama kurang lebih ada sekitar berapa? 708, nomor 708, silakan digeser. Bab pertama yaitu babu fadlihi wa bayanu, ya, atau wa bayani man furidu alaih, tentang keutamaan haji dan penjelasan siapa yang diwajibkan berhaji itu. Nanti dari hadis 708 sampai 721 kurang lebih, berarti mudah-mudahan 13 hadis ya. Ya, kurang lebih 13-14 hadis. Ada yang pendek-pendek, bisa kita selesaikan pada pertemuan pertama tentang haji ini. Tafadhol, silakan. Menghemat waktu kita, silakan. Silakan. 708. Silakan. Yang berkenan membaca. Izin, Ustaz. Silakan, Mas Agi. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Silakan. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Muttafaqun alaih. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Ustaz Junaidi. Silakan. Sudah dibaca tadi, Ustaz? Sudah ya? Oh, saya tidak dengar tadi. Setelah ya? Ya. Baik. Lepas saja. Mungkin jelas babu bayani fadli. Babu fadlihi. Ya. Bab keutamaan haji
dan penjelasan tentang siapa yang diwajibkan berhaji. Ya. Hadis 708 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, anna Rasulullah SAW qala, bahasanya Nabi SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah yang satu ke umrah berikutnya menjadi penebus dosa-dosa di antara keduanya. Tentu yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Ya, karena dosa besar harus ada taubat khusus. Ini yang otomatis, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan dapat menghilangkan keburukan, yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Jadi ibadah yang kita lakukan, amal soleh, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ya otomatis akan menghapus dosa-dosa kecil. Ya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur, haji yang diterima, yang makbul, yang menjadikan pelakunya lebih baik dari kondisi sebelumnya, tidak ada balasan baginya kecuali surga. Hadis sahih muttafaqun alaih. Ya. Ada keterangan lain yang menyebutkan makna dari al-mabrur, haji mabrur itu apa? Yaitu it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Dengan banyak memberi makan dan banyak menyebarkan salam. Memberi makan dan menyebarkan salam. Tetapi secara riwayat hadis ini lemah sehingga tidak menjadi penafsiran tunggal. Makna dari mabrur itu barangkali bisa kita katakan salah satu pengertian mabrur ya terlihat dampaknya. Dia tidak hanya baik untuk dirinya tapi baik untuk orang lain dengan menyebarkan salam dan memberikan makan. Baik, kita lihat di slide berikutnya ya. Sedikit penjelasan kata-kata al-umratu ilal umrati. Umrah yang satu ke umrah berikutnya. Ini menunjukkan dalil ala tikraril umrah. Bahwasanya umrah itu bisa dilakukan berulang-ulang. Tidak ada karoah, tidak dimakruhkan, bukan berarti tidak disukai, tidak ada larangan ya untuk mengulang-ulang umroh. Tidak ada batasan waktunya. Walaupun mazhab Malikiyah berpendapat atau berpandangan bahwa ya dalam setahun tidak dianjurkan atau tidak disukai lebih dari sekali umroh. Tadi sudah saya ceritakan ya umroh Nabi bulan Dzulqa'dah tahun 7, tahun 8. Itu dasar mereka. Ya, Nabi SAW tidak mengerjakan umroh kecuali setahun ke tahun berikutnya. Menurut mereka perbuatan Nabi ini paling tidak menunjukkan pada wajib atau anjuran. Tetapi ulama yang menjawab, ya tidak semua yang ditinggalkan Nabi itu, ya tidak bukan berarti tidak boleh. Ya, ada beberapa hal ditinggalkan Nabi bahkan itu dianjurkan untuk dikerjakan hanya ingin Rasulullah Rasulullah tidak ingin kemudian dianggap wajib mengangkat beban dari umat ini. Dan di sini sudah ada anjurannya secara lisan tadi, secara qaul, verbal. Beliau mengatakan umroh yang satu ke umroh berikut. Ya. Jadi tidak ada kemakruhan. Tentu saja kalau bicara skala prioritas nanti lain lagi babnya. Tetapi secara hukum umum, ya umroh berulang-ulang dalam satu tahun juga tidak ada masalah. Nah, dari dhahirul hadis ini, umumul awqat, waktu disyariatkannya umum. Inilah pendapat jumhur ulama. Seperti ada yang sebagian juga berpendapat kalau sudah Syawal, umroh itu harus jatuh untuk haji harus jatuh tamattu. Tidak ya. Umroh kapan saja, walaupun termasuk di bulan haji tidak otomatis jatuh tamattu. Jatuh harus dikatakan tamattu untuk umroh kemudian baru haji. Tidak harus, boleh juga melakukan ifrad, boleh juga qiran, apalagi dia kembali lagi ke kampungnya, ke kotanya, ke negaranya. Sekarang kan umroh di Saudi hampir bersambung, ini tidak ada libur. Saya beberapa hari kemarin, hari Rabu masih berjumpa di tengah jalan rombongan umroh baru pulang dari Saudi. Padahal sudah mulai jamaah haji kita sudah mulai datang. Yang mudah-mudahan saudara kita yang berangkat ini, alhamdulillah kloter awal sudah berangkat,
mudah-mudahan dan sudah meninggalkan kota Madinah, sudah melaksanakan umroh. Kebetulan ini untuk Jawa Timur kloter awalnya kloter Madura, Bangkalan dari barat kloter 1, kloter 2 Sampang, kemudian Pamekasan cukup banyak, 3 kloter lebih, Sumeneb 2 kloter lebih. Masya Allah, alhamdulillah bisa, berarti banyak yang tetap bisa melunasi ya, walaupun aslinya Sampang itu juga kloternya mungkin penuh, tapi ternyata tidak penuh karena mungkin di detik-detik pelunasan tidak bisa melunasi. Bahkan saya dengar ada daerah yang kurang lebih 70% ya tidak bisa melunasi. Karena yang biayanya kan agak naik tahun ini, tambahannya kalau tidak salah bisa sekitar 30-an, 25 lebih satu orang. Kalau suami istri kan bisa hampir 60. Belum biaya tasyakuran, walimatus safar, ongkos apa? Perjalanan, oleh-oleh dan sebagainya. Jadi tidak siap dana, akhirnya tidak melunasi. Ini terjadi di beberapa tempat. Mudah-mudahan saudara kita yang sudah mampu melunasi dan sudah berangkat ini dan sudah melaksanakan umroh tamattu, sudah tinggal sekarang di Mekah, sebagian masih di Madinah, pergi dan pulang dengan selamat, lancar dan mendapatkan tadi haji yang mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis pertama. Jadi keutamaan umroh di sini. Ya. Keutamaan pada kitabul haji, tapi dibuka dengan umroh dulu. Ya, keutamaan umroh itu menjadi takfir, penembus dosa. Sementara haji mabrur balasannya adalah surga. Dalam riwayat yang lain ada keterangan, ya, man hajja falam yarfuth falam yafsuq, ya, yang berhaji, tanda-tanda haji mabrurnya, pelaksanaan hajinya benar, tidak yarfuth, tidak berkata kotor, tidak melakukan perbuatan keji, tidak ya melanggar larangan ihram, walam yafsuq, tidak melakukan maksiat, raja'a ka yaumi waladathu ummuh, dia akan kembali seperti dilahirkan oleh ibunya. Nah, ini berarti umroh menebus dosa-dosa kecil, umroh haji membersihkan dosa-dosa seperti anak yang baru lahir dan mendapatkan balasan surga. Luar biasa karena nilainya juga sebagai rukun, ya, rukun dari agama kita ini. Wallahu alam. Baik, kita lanjut. 709. Silakan. Akan yang berkenan membaca. Silakan. Pak Agus Sugiono, silakan Pak Agus. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah ala nisa'i jihadu. Qala na'am, alaihinna jihadu la qitala fihi al-hajju wal umrah al-hajju wal umratu rawahu Ahmad wa ibnu Majah wal lafadhu lahu wa isnaduhu sahihun wa asluhu fi sahihi. Baik, jazakallah khair. Terima kasih. Bacanya hadis 709. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Qultu ya Rasulullah. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat. Beliau bertanya, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, ala nisa'i jihad, apakah ada kewajiban jihad bagi para wanita, bagi para perempuan nisa? Qala na'am. Nabi menjawab, betul. Mereka memiliki kewajiban, alaihinna jihadun, atas mereka kewajiban berjihad, tetapi tanpa perang, la qitala fihi, tidak ada perang di dalam, yaitu al-hajju wal umratu. Ya, Masya Allah, ini salah satu keutamaan haji dan umroh. Jihad, ya, bagi wanita tidak wajib berjihad, tapi mereka ya memiliki kewajiban jihad tentu bagi yang sudah mampu, yaitu haji dan umroh, walaupun tanpa berperang, tapi ini adalah jihad bagi wanita. Gabungan ibadah haji adalah gabungan antara ibadah maliyah dan ibadah jasadiyah. Ya, gabungan antara harta dan
fisik, sama seperti jihad. Kita baca ayat-ayat sahabat yang berpulang, kemudian sedih menangis, tidak bisa ikut berkontribusi dalam jihad karena tidak ada bekal. Tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Tidak mendapat apa yang mereka infakkan, bisa tidak ada bekal, tidak ada logistik. Jadi penting logistik itu. Di sini juga demikian. Hajinya wanita ini sebagai sebuah ya gambaran keutamaan haji, bukan satu yang mudah. Hanya betul para ibu jamaah haji wanita memang perlu menyiapkan diri secara lebih, secara fisik juga lebih, ya. Karena ini jihad bagi mereka walaupun tanpa berperang, tapi sekali lagi ya dia membutuhkan ketahanan fisik, ya. Makanya ditashbih, diserupakan dengan jihad. Ya. Di sana butuh fisik dan butuh logistik. Wallahu a'lam. Itu penjelasan singkat dari hadis 709. Kita lanjut ke ini tentang keutamaan Mas ya. 710. Silakan yang ingin membacanya. Silakan. Mas Faris mungkin. Mas Egi. Silakan Mas Egi. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala ata nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'rabiyyu faqala ya Rasulullah akhbirni anil umrati awajibatu hiya faqala la wa anta tamiro khairu laka rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa rawahu waqfuhu wa akhrajahu Ibnu Adi min wajhin akhara dha'ifin. Insyaallah jazakallahu khair. Wa an Jabir ibn Abdullah ya al-Ansari ya. Qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam a'rabiyyun. Ya. A'rabi, orang Badui datang dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, atan nabiyya, datang kepada Nabi. Nabi di sini objek. A'rabiyun subjeknya, fa'ilnya. Seorang Arab Badui datang menemui Nabi SAW. A'rabi, Arab pedalaman, Arab Badui. Kalau Arabi ya, itu orang yang nasabnya bersambung dengan Arab. Nisbahnya kepada Arab. Arabi, bernasab Arab. Jadi kalau Arabi itu menunjukkan pedalaman. Ya. Badui tadi. A'rab, qalatil a'rabu amanna. Itu ayat di Al-Hujurat ya. Orang-orang Arab pedalaman, orang Badui, Arab Badui itu berkata, kami sudah beriman. A'rab jamaknya, A'arib atau Arab. Arabi ya. Kalau Arabi nisbah kepada orang Arab. Arabiyun. Ya, Arabiyun mubin, Arab bahasa orang Arab yang jelas, tulen gitu ya. Faqalah, orang Badui tadi bertanya, ya Rasulullah, akhbirni anil umrati. Tolong beritahukan kepadaku tentang umrah, maksudnya tentang hukum umrah. Awajibatun hiya, apakah umrah itu wajib? Faqala, Nabi menjawab, la, tidak, wa anta tamira khairun laka. Dan jika engkau dan engkau melakukan umrah itu lebih baik bagimu. Ya, di sini disebutkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, rawahu Ahmad wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi warajih waqfuhu. Yang kuat di sini adalah mauquf, artinya dari perkataan sahabat Jabir bin Abdullah al-Ansari. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi dari jalan yang lain, wa akhrajahu Ibnu Adi min wajhin akhar, tapi juga dhaif, lemah. Di sini bahkan pemvalidasi, pentahqiq Syekh Al-Fahl mengatakan baik secara marfu sambung pada Nabi atau perkataan mauquf juga lemah. Karena rawinya ada yang bernama
Di sini rawi yang bermasalah madarnya, pusat berputarnya itu ada rawi namanya Hajjaj bin Artah. Semua jalan ke sana, ya. Dia rawi yang lemah, mudallis, ya. Mudallis yang suka menyamarkan hadis, lafaz periwayatannya dan sudah menggunakan kata ana, ya, yang tidak tegas. Maka di sini Imam Baihaqi menguatkan bahwa ini adalah, ya, mauquf. Jadi berarti pembahasan kita sekarang adalah tentang hukum umroh. Jadi tentang keutamaan umroh, keutamaan haji sudah. Sekarang masuk ke hukum umroh. Wa anta tamira khairul laka. Ya, tadi ini kalau dirojihkan, dikuatkan oleh Imam Baihaqi mauquf, apakah perkataan sahabat di sini merupakan wilayah ijtihad? Ya, ketika mengatakan apakah itu wajib, beliau berpendapat hukum itu tentu bukan wilayah ijtihad. Sehingga para ulama walaupun tadi dinilai mauquf bawahnya ataupun ada yang melemahkan, tapi bisa istiqnas. Istiqnas itu masih memakai dalam arti ya perkataan sahabat ya lebih dekat daripada pendapat yang lain. Nah, maka di sini sabda atau perkataan wa anta atamira dan engkau berumrah khairul laka lebih baik ai min tarkiha daripada tidak melakukan umrah meninggalkannya. Wal akhyariyatu fil ajr. Nah, lebih baik dari sisi pahala kan itu menunjukkan kesunahannya. Ya. Tidak mungkin dikatakan mubah. Ya, karena ibadah juga. Nah. Sini juga ditegaskan ya bahwa itu lebih baik umroh daripada meninggalkannya. Ini menghilangkan kesan bahwa ya kalau nggak wajib berarti antara mubah dan sunnah, tidak. Ya, jelas ya. Nah, hukum asalnya yang nampak kan kalau nggak wajib sepertinya mubah saja, tidak. Ya, dijelaskanlah bahwa lebih baik berarti kan sunnah gitu ya, nadab. Jadi memang berbeda pendapat, nanti para ulama kita akan lihat tentang hukum umroh ini. Ya. Kita bisa lihat langsung di 711. Ya. Nah, di sini dari sahabat Jabir juga, ya, tentang hukum umroh masih. Silakan, pendek saja. 711. Ya, Ustaz. Ya, An silakan. Jabirin marfu'an al-hajju wal umratu faridatani. Ya, dari sahabat yang sama. Ya, dari sahabat yang sama. Dari sahabat Jabir juga bin Abdullah Al-Ansari. Ya. Marfu'an sampai kepada Nabi bahwasanya al-hajju wal umratu, haji dan umrah tersebut adalah faridatan, dua kewajiban. Ternyata hadis ini dinilai lemah, dhaif, karena ada rawi bernama Abdullah ibnu Lahi'ah. Ya. Abdullah ibnu Lahi'ah dhaif. Ya. Ya, karena itu dalil-dalilnya tadi ya diperselisihkan paling tidak atau diperdebatkan tentang kemauqufannya, kemarfu'annya antara sahih dan dhaif tadi berbeda pendapat, maka kemudian ya tentang wajibnya umrah dan tidak, apakah hukum umrah itu wajib atau tidak, maka ulama menjadi berbeda pendapat dari dulu sampai belakangan ini. Ibnu Umar banyak mewajibkan, ya. Ibnu Umar mewajibkan. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Juga dinisbahkan pada Ibnu Abbas. Imam Bukhari juga berpendapat bahwa sebagaimana bisa disimpulkan dari judul dalam atau bab dalam Sahih Bukharinya, beliau mewajibkan juga, ya. Berpendapat wajib maksudnya. Ya, juga berdasarkan hadis riwayat ya hujja'an abika wa'tamir, ada perintah berumrahlah. Ya. Ini pendapat para ulama, di antaranya yang mewajibkan umroh, di antaranya Syafi'i di sini Imam Ibnu Umar, Ibnu Abbas,
dan juga Imam Bukhari, Imam Syafi'i, juga Hanafiyah. Ya. Yang juga berdalil dengan firman Allah Ta'ala, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Tetapi dalil ini dinilai kurang tepat karena di situ perintah menyempurnakan. Jadi kalau menyempurnakan, kalau sudah ihram wajib disempurnakan. Ini yang sepakat. Ya. Jadi kalau sudah ihram haji atau umrah atau ya walaupun umrah sunnah, bukan umrah pertama, bukan umrah wajib, tidak ada kaitannya dengan kewajiban, nazar dan sebagainya. Tapi kalau sudah labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan umpamanya atau umratan, kalau sudah memakai ihram itu sudah menjadi wajib. Umrah ini tentang umrah ya, labbaik Allahumma umratan. Wajib menyempurnakan. Ayat tadi menunjukkan wajib menyempurnakan wa atimmu. Bukan tentang hukum wajibnya itu sendiri. Ya, Syafi'iyah tadi berpendapat umrah adalah fardun. Tapi dari dalil-dalil tadi, ya banyak pendapat selain dari mereka bahwa haji umrah itu tidak wajib. Ya tadi banyak kita lihat secara dalil memang lemah yang menyatakan wajib. Yang wajib adalah menyempurnakannya, yang disepakati itu. Jadi kalau sudah ihram tidak boleh tiba-tiba sudah ihram dibatalkan. Ya. Tentu ada konsekuensinya nanti. Secara umum, la tubtilu a'malakum juga. Kalau kalian sudah berbuat, jangan dibatalkan. Itu dalil umum, tapi di sini secara khusus haji dan umroh jangan main dibatalkan. Baik, jadi kita sudah membahas tentang hukum umroh. Ya. Sekarang wa alaman furidah 712. Siapa yang wajib sekarang? Ada haji, umroh sudah tidak wajib. Ada yang berpendapat wajib tapi tidak wajib. Yang berpendapat tentang haji sekarang masuk. Ya. Tadi sepakat rukun, tetapi siapa yang wajib? Wa alaman furidu alaih. Siapa yang wajib melaksanakan ibadah haji ini? Monggo silakan 712. Silakan Pak Agus. Silakan Mas Ismail. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah mas sabilu qala az-zadu war-rahilah rawahu ad-Daruqutni wa sahahahu al-Hakim war-rajihu irsaluhu. Baik. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, qila, ditanya, ya Rasulullah mas sabil, apa makna sabil? Man istata'a ilaihi sabila, dalam ayat. Wajib berhaji bagi yang mampu ke sana, jalannya ke sana. Sabil asal artinya jalan. Maka ditafsirkan oleh Nabi, dijawab az-zadu, yaitu bekal, war-rahilah, bekal untuk dia yang berangkat dan orang yang ditinggal. War-rahilah, dan kendaraan, bisa naik kendaraan berangkat pulang. PP ya. Secara riwayat di sini hadisnya dhaif. Walaupun di sini disahihkan oleh Imam Hakim. Ya, dan dirajihkan oleh Ibnu Hajar bahwa hadis ini mursal, ya. Mursal itu berarti tidak ada aslinya dari tabi'in langsung Nabi, itu yang dikuatkan. Ya. Nah, tetapi tafsiran ini ya banyak dipakai oleh umat akhirnya. Coba kita lanjutkan juga 713, masih satu makna. Wa akhrajahu Tirmidzi min hadits Ibnu Umar aidan. Kalau tadi hadisnya siapa? Anas. Ada juga dari hadis Ibnu Umar, riwayat Ibnu Umar, ini berarti ini syahid. Wa fi isnadihi dha'fun. Ya. Dan di sanadnya ada kelemahan apa? Bahkan di sini disebutkan dhaif jiddan. Ada rawi namanya Ibrahim Ibnu Yazid Al-Khuzi. Matruk. Nah, apakah ini bisa mengontrol? Ini menjadi syahid. Jadi dari sahabat yang berbeda. Tadi Anas dari sahabat Ibnu Umar. Ya, maka dari sini juga ada pada berbeda beberapa penafsiran. Apa yang dimaksud dengan sabil? Nah,
Dhahaba ila hadzal tafsir, silakan di slide berikutnya tadi. Ya, di slide berikutnya. Tafsir atau interpretasi Nabi atau yang dinisbahkan kepada Nabi di sini. Yang dimaksud dengan sabil, jalan di sini adalah bekal baginya, orang yang berangkat dan orang yang menjadi tanggungannya di belakang di rumah dan perjalanan, ya seperti yang disebutkan. Kalau ibadah yang lain tidak ada syarat mampu, mesti mampu. Sholat nggak bisa berdiri, mampu di sini karena apa? Butuh biaya dan butuh perjalanan. Maka mayoritas umat di sini dalam paragraf pertama bisa kita baca, aksarul ummah, mayoritas umat ya menafsirkan seperti riwayat ini. Ya. Syartun mutlaqon. Nah, bahwa bekal adalah syarat tidak bisa ditawar-tawar, sementara kendaraan ya tentu syarat yang juga tidak bisa ditawar bagi ya orang yang rumahnya atau tempat tinggalnya jauh. Orang yang dekat kan tidak perlu kendaraan dalam arti rohilah kendaraannya, tapi mungkin bisa jalan kaki. Nah, ada lagi yang menafsirkan di antaranya Ibnu Zubair dan kelompok beberapa orang dari kalangan tabi'in, yang dimaksud mampu di sini adalah kesehatan. Karena firman Allah, wa tazawwadu, berbekallah, fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, di sini ayat ini menafsirkan, ini kan masih ayat haji, al-hajju asyhurun ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya. Rangkaian hadis ayat haji. Nah, zat di sini bekal sebaik-baiknya adalah takwa. Itu bekal terbaik, bukan apa tadi? Harta dan kesehatan. Ya. Itu yang penting sehat. Karena itu di sini juga dijelaskan hadis ini menyebutkan yang dimaksud zat di sini adalah hakikat, itu bekal betulan. Walaupun tadi banyak hadis-hadis yang lemah ya, barangkali bisa mengkatrol karena banyak jalan tadi ya, mengurangi kelemahannya sehingga bisa paling tidak menjadi ya dhaifnya tidak dari parah dari satu jalan gitu. Ya, yang dimaksud bekal di sini adalah kifayatun fadilatun an kifayati man ya'ul. Tadi cukup untuk dirinya dan orang yang ditinggal yang menjadi kewajibannya juga. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang lain riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, kafa bil mar'i isman, seorang cukup berdosa, ya, dikatakan berdosa dia menyia-nyiakan keluarganya karena berangkat haji kemudian dia tidak tidak membiayai atau kemudian sampai menelantarkan keluarganya, ini sudah berdosa. Maka yang diwajib itu yang dikatakan syarat mampu itu bekal untuk dirinya dan orang yang ditinggal. Karena itu mayoritas ulama berpendapat tetap sah haji walaupun hartanya dari harta yang haram. Ya. Walaupun sah tapi sambil berdosa. Ini menurut mayoritas ya. Tetapi menurut Imam Ahmad tidak sah. Ya. Tentu di sini kita bicara sah ya. Apalagi kalau mayoritas hartanya. Kalau masih bercampur itu babnya syubhat ya. Kalau sudah mayoritas ya. Maka pendapat Imam Ahmad di sini, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik tidak menerima kecuali yang baik. Ini juga perlu menjadi pertimbangan. Walaupun terpenuhi rukun syaratnya, tapi kalau berangkat dari yang haram, berdosa sudah pasti, dan ini mayoritas juga berdosa. Tapi bisa jadi diterima gitu ya. Yujizi sah. Tetapi tentang diterimanya, sah itu artinya terpenuhi syarat rukunnya. Perkara diterimanya, ya sambil haji ibadah sambil berdosa kan juga berat. Ya. Makanya Imam Ahmad mengatakan la yujzi, tidak bisa, tidak cukup, tidak bisa diterima. Tidak sah kalau dari harta yang mayoritasnya haram. Ya. Nah, tadi zat berbicara tentang bekal. Innallaha thayyibun. Kalau sekedar berangkat, ya
Apalagi kalau mayoritasnya haram itu ya khawatir ya. Karena Allah Maha Baik, tidak menerima kecuali yang baik walaupun terpenuhi rukun syarat. Ya, berdosa, ibadah sambil berdosa kan lucu. Baik. Kita lanjutkan ke 714. Jadi tadi yang wajib berhaji adalah yang istita'ah. Mayoritas tafsirnya adalah zat warrahilah. Zat itu bekal untuk dirinya dan untuk orang yang ditinggal. Kemudian yang kedua yang menjadi tanggungannya, rahilah, kendaraan. Ini kan naik ongkos hajinya, berarti zatnya belum cukup, belum bisa bayar, dan belum cukup untuk kendaraannya, untuk beli bayar pesawatnya. Nah dari sini kemudian kalau kita dengar orang dengan berbagai cara, yang penting banyak jalan menuju Mekah, ya mungkin dengan cara minta-minta, bahkan dengan cara berjalan kaki, ada yang naik sepeda. Ya. Kalau bicara sahnya sah, tetapi tidak ihsan, ya. Baik, ya kita masuk ke 714, ya tentang ya siapa yang wajib dan seperti apa orang yang berhaji yang ya tadi apa yang wajib berhaji dan seperti apa kalau tidak wajib itu. Silakan 714. Silakan bagi yang berkenan membaca. Ini karena rangkaiannya ngaji kitab, jadi memang dipaksa untuk membaca. Pak Agus Sugiono, silakan. Atau Mas Dedi nih. Ayo silakan. Nggak apa-apa, salah-salah nggak apa-apa. Silakan Mas Dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani bani Abbasi radhiyallahu anhuma annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam laqiya raqban birruhai faqala manilkum qalu al-muslimuna faqalu man anta qala Rasulullahi farafa'at ilaihi amra'atun sabiyya faqalat alihaza hazu qala na'am walaki ajru rawahu Muslim. Baik, jazakallahu khair. Terima kasih banyak. 714 wa an Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai beliau dan ayahandanya Al-Abbas. Keduanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam laqiya rakban birruha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu rombongan kendaraan ya. Kendaraan yang menaiki rombongan yang menaiki kendaraan, rokban ya. Rombongan yang berkendaraan. Birauha nih ya. Birauha ini di daerah dekat Madinah. Ya. Faqala kemudian Nabi bertanya, "Manil qaum?" Siapa mereka ini? Di kaum ini kaum siapa apa? Siapa mereka ini? Kaum ini siapa? Rasulullah di dalam syarah disebutkan tadi bertanya boleh jadi karena malam hari atau memang apa pandangan beliau terhalang. Allahu a'lam ya. Yang jelas terjadi diskusi, Rasulullah bertanya siapa? Qalu mereka, siapa kalian? Kaum siapa ini? Qalu mereka menjawab, al-muslimun, kami kaum muslimin. Faqalu man anta, mereka juga tidak kenal. Ya, bisa tadi karena malam atau terhalang dan sebagainya. Anda siapa? Qala, Nabi menjawab, Rasulullah. Saya Rasulullah. Farafa'at ilaihi imra'atun, maka mengangkat seorang perempuan sobiyan kepada Nabi. Jadi ada seorang perempuan mengangkat bayinya. Fakultu, sambil diangkat anaknya tadi, anak kecil ya, sobi itu anak balita, sambil bertanya, ya fakultu, saya kemudian bertanya, alihada haj, apakah anak ini atasnya ada kewajiban haji atau boleh berhaji? Qala na'am. Ya. Walaki ajrun, dan kamu mendapatkan pahala. Ya. Jadi
apakah anak-anak boleh, apa hukum haji anak-anak, kira-kira seperti itu. Yang belum sobi ini kan belum mumayyiz, belum balik. Ya. Bisa kita pahami di sini. Di slide berikutnya bisa dilihat yang disimpulkan dari hadis ini. Al-haditsu dalilun. Hadis ini menunjukkan annahu yasihhu hajjus sabi. Sah hajinya anak kecil. Ya. Baik itu sudah mumayyiz, sudah paham, sudah bisa membedakan yang baik yang buruk atau belum. Nah, di mana itu dengan cara apa? Dilakukan oleh walinya. Ya, dilakukan oleh walinya. Niatnya oleh walinya dan pekerjaannya oleh walinya. Ini pendapat jumhur dan juga menurut para ulama, walaupun boleh sah, tetapi belum dihitung sebagai haji rukunnya, hajatul Islam, haji yang wajib atau yang rukun. Belum. Jadi dianggap tadi masih haji sunnah. Ya. Ada penjelasan dari Imam Nawawi yang dimaksud waliyuhu tadi, atau tadi kan ibunya. Oh, kemungkinan alihada haj ya. Apakah alihada bagi anak ini ada haji, boleh berhaji, sah hajinya? Ya. Imam Nawawi menyebutkan ya agak detail siapa saja yang boleh menggantikan. Tapi ada yang mengambil qiyas umum. Artinya ya ibu atau walinya atau asobahnya masih kerabatnya begitu. Kemudian disebutkan ya bahwa para ulama sudah sepakat ajma'u bahwa orang yang atau anak kecil yang belum balik ya, jika nanti sudah balik tidak cukup haji waktu dia belum balik tadi. Haji untuk rukunnya yang itu berarti jatuh sunnah. Jadi sepakat harus haji lagi setelah balik. Ya. Kecuali ada kelompok syadzah, kelompok yang nyeleneh gitu yang boleh keluar dari ijma ini. Ya. Jadi bayi atau balita, anak kecil gitu yang belum balik, belum mayyiz boleh dihajikan oleh walinya, oleh orang tuanya, oleh asobahnya, oleh kerabatnya. Ya, bahkan ada yang lebih umum di situ. Walaupun hadis tadi isyaratnya tidak umum dan dirinci juga oleh di antara Imam Nawawi. Ya. Tapi tetap saja yang terpenting bahwa belum gugur kewajibannya, rukunnya ketika dia nanti balik. Ya. Ini tentang hadis, ya, hadis sahih riwayat Muslim tentang haji anak-anak. Jadi kalau umrah kan tadi sunnah ya. Kalau haji wajib bawa anak-anak ya berarti belum jatuh rukunnya, belum gugur rukunnya karena belum balik. Tapi sah dan walaki ajrun di sini kenapa mendapat pahala? Karena dia ya meniatkan dan mengerjakan. Pahala lelahnya tadi. Pahala keikhlasannya, pahala ya mengajarkan, mengerjakan. Jadi bukan sekedar capek insya Allah kalau ikhlas dan mutabah dan sesuai dengan tuntutan. Ya. Baik, kita lanjut ke 715. Jadi tadi tentang hukum haji orang yang belum balik atau anak-anak. Boleh, sah, tetapi ya belum menuntaskan atau belum menggugurkan kewajibannya haji Islamnya. Ketika dia balik, maka tetap wajib mengulangi atau melaksanakan kembali. Monggo 715. Ya, ini terkait dengan yang sering ada istilah haji badal ya. Akan 715. Dan Silakan yang berkenan membaca, Mas Abdul Aziz berkenan. Mas Abdul Aziz, Pak Agus Yuno.
Ya, baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala kanal Fadl bin Abbasin radifah Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faja'at imra'atuh man khos'amah faja'alal fadluh yanduru ilaiha wa tanduru ilaihi waja'ala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajhal fadli ila sikil akhari faqalat ya Rasulullah inna faridatallahi ala ibadihi fil hajjah adarakat abi syaikhun kabiron la yasbutuh ala rohilati afa ahujju anhu qala na'am wa dzalika fi hajjatil wada'i muttafaqun alaih wa lafadhu lil Bukhari Baik, jazakallah khair. Terima wa kasih. lafadhu bil Bukhari. Nah, terima kasih, jazakallah khair. Wal lafdhu lil Bukhari. Wa anhu, dan darinya, kembali ke mana tadi? Hadis sebelum ini dari Ibnu Abbas, ya. Kembali ke kata ganti anhu, darinya kembali ke yang disebutkan terdekat, yaitu Ibnu Abbas. Qala, beliau berkata, kanal fadlu Ibnu Abbas, saudara beliau, saudara Ibnu Abbas, Abdullah, yaitu Fadl Ibn Abbas, saudaranya, radifa Rasulillah SAW, membonceng Rasulullah SAW. Ya. Faja'at imra'atun min Khosban, kemudian datang seorang wanita dari suku kabilah Khos'am. Makanya kalau perempuan Khos'amiyah, kalau laki-laki Khos'ami, nisbah kepada kabilah suku Khos'am. Jadi Khos'amiyah, salah seorang wanita dari suku Khos'am, ya, kabilah Khos'am. Faja'al al-fadlu yanzuru ilaiha, kemudian Fadl mulai melihat ke arah wanita tadi. Wa tanzuru ilaihi, dan si wanita tadi, perempuan tadi juga melihat ke Fadl. Saling pandang, curi-curi pandang begitu, ya. Wa ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajhal Fadl ila syiqqil akhar. Dan Nabi mulai atau melakukan dengan cara apa? Memalingkan wajah Al-Fadl ke sisi yang lain. Faqalat, ya. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallam, inna faridatallahi ala ibadihi fil haji adrakat abi syaikhan kabira. Bahwa kewajiban haji kepada hamba-hambanya adrakat abi, telah, ya, sampai kepada ayahku, ya, sudah daftar waiting listnya, daftarnya pas sudah sampai kepada ayahku, syaikhun kabir, tapi dalam keadaan beliaunya sudah syekh kabir, ya, sudah tua. Syaikhun kabir, syekh terus kabir, sudah tua. Syaikhun kabiron la yathbutu ala rahilah, tidak sanggup tetap di atas kendaraan, nggak bisa naik kendaraan. Afa ahujju anhu, kata, ya, wanita tadi, ya, yang sempat pandang-pandangan dengan Al-Fadl Ibn Abbas, apakah boleh saya hajikan, ya, ayahku tadi? Qala na'am, Nabi menjawab iya. Wa dzalika fi hajjatil wada, itu terjadi di haji wada. Sahih muttafaqun alaih. Lafadznya lafadz Imam Bukhari. Monggo di slide berikutnya, ya. Hadis ini dalil menjelaskan bahasanya, ya, boleh menghajikan orang lain yang sudah mukallaf
apabila memang tidak bisa lagi diharapkan mampu haji dengan dirinya sendiri. Sudah terlalu tua renta, syaikhukhah, ya, yang tidak mungkin diharapkan kesembuhannya dalam waktu singkat, ya, ma'iusan, ya, sudah tidak bisa diharap, ya, kemampuannya untuk berangkat haji sendiri. Sudah berbaring, ya, sudah qunut, sudah tidak bisa bergerak, ya. Ya. Yang seperti ini kan susah diharapkan bisa benar-benar sembuh, ya. Tapi kalau sekedar karena sakit, ya, atau mungkin sedikit stres, junun, gila, ya, dan masih bisa diharapkan kesembuhannya, maka tidak sah karena dia belum istilahnya darurat lah, ya, belum secara hitungan manusiawinya masih ada. Mungkin sembuh setelah beberapa waktu, ya, maka tidak boleh, ya. Syarat di sini jelas, ya, bahwa untuk sahnya haji itu, ya, tidak bisa, ya, bahwasanya syarat haji itu jelas dari hadis ini bisa kita simpulkan, ya. Kenapa untuk haji itu boleh jadi sah, ya, dan bisa digantikan karena pertama tidak bisa berkendaraan, tidak bisa tetap di atas kendaraan, ya. Kemudian yang kedua, khawatir akan dampak negatifnya kalau dipaksakan, ya. Ya. Karena itu, ya, kalau sudah meninggal, ya, ya, meninggal, ya, atau tidak sanggup, nah ini yang bisa diganti. Jadi yang mengatakan boleh atau sah haji bagi orang lain itu, ya, kecuali apa tadi? Ya. La yujzu, tidak sah kecuali tadi memang sudah meninggal atau tidak mampu, sudah tidak sanggup, ajiz, lemah. Ya. Berbeda dengan sunnah. Ya. Kalau sunnah, ini kan haji wajib, ya. Kalau sunnah boleh diwakilkan, boleh diganti dan mengganti orang lain, karena memang pada dasarnya sunnah itu kan ada kelonggaran, tausi ke lapangan. Ya. Ada yang mengatakan ini khusus, kisah ini khusus, tadi kisah siapa? Wanita dari Khos'am tadi, ya. Min Khos'am tadi, jadi bukan man tadi, ya. Siapa tadi yang baca? Saya ketik dari saya. Imra'atun min Khos'am, ya, bukan man, dari suku Khos'am. Jelas? Kisah ini khusus berlaku untuk dia, perempuan dari Khos'am. Tapi, ya, ini tentu tidak sesuai dengan kaidah bahwa dalam mengatakan khusus itu perlu bukti, perlu keterangan dan sebagainya. Ya. Ya, maka kalau untuk sunnah boleh diganti. Terus ada pendapat yang mengatakan tadi khusus kejadian ini tidak bisa dikiaskan atau tidak bisa diperlebar. Tapi ya tentu saja ini ya bahwasanya dari tadi, ya, ada yang berpendapat khusus itu tidak juga tepat, ya, walaupun ada keterangan yang menyebutkan berhajilah atas namanya, tetapi tidak boleh lagi untuk orang lain setelahmu. Tetapi ternyata tambahan kata ini huji anhu, berhajilah atas nama orang tadi,
Tapi tidak boleh sali ahdin ba'dak untuk orang-orang setelahmu, tetapi tambahan ini lemah, ya. Diriwayatkan dengan sanad yang lemah, tentu tidak bisa main ganti saja kalau belum terpenuhi, ya. Kalau masih sanggup naik kendaraan, ya, terbang, ya, tentu masih dianggap udhur dan tidak boleh diganti di badal. Ya, ini. Kemudian ada yang mengatakan ini khusus anak. Inna abi, ya, inna faridat haji adrakat abi. Berarti anak, khusus anak katanya. Ya, bahwa ya, ini ketika dikiaskan menunjukkan tidak harus anak, ya. Alaihi dalilun syar'iyyun wa qad nabbaha sallallahu alaihi wasallam 'alal 'illah bi qali fil hadits badainullahi ahaq wa yudhan. Ada keterangan dalam hadis hutang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Ya. Ini hutang kepada Allah. Berarti, ya, anak-anak tidak khusus, ya, tidak khusus. Tidak bisa dikiaskan anak kerabat atau yang menanggung. Karena kalau punya hutang kan lebih wajib dibayar oleh yang di antara ahli warisnya atau siapapun. Ya, jadi ini terkait haji badal perlu jadi perhatian, ya. Siapa yang digantikan itu? Pertama yang sudah meninggal dan tidak sanggup, jelas, dan memang sudah walaupun masih hidup tapi seperti sudah dihukum secara medis, ya. Karena tidak sanggup tadi dengan naik kendaraan terus. Baik, berikutnya hadis 716 masih terkait dengan badal dan nadar. Silakan 716. Silakan yang berkenan membaca. Mas Egi, silakan Mas Egi. Hadis 716. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu anam ra'atan min Juhainata ja'at ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ummi nadarat an tahujja falam tahujja hatta matat afa ahujju anha qala na'am hujji anha Aro'aita laukana ala ummika dainun akunti qadiyatuhu ukdullaha fallahu ahaku billawafa rahul Bukhari. Ya, rawahul Bukhari. Wa anhu dari siapa? Tadi anhu Ibnu Abbas masih, ya. Terdekat tadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annam ra'atan, bahasanya ada seorang wanita min Juhainata dari kabilah atau suku Juhainah. Ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, dan dia bertanya, inna ummi nadarat an tahujja, ibuku sudah bernadar untuk berhaji, falam tahujjah hatta mat, tapi belum sempat berhaji sampai kemudian terburu meninggal. Afa ahujju anha? Qala, Nabi bersabda, na'am hujji anha, silahkan hajilah, hajikanlah ibumu atas nama ibunya. Bagaimana kalau engkau tidakkah engkau tahu, gitu, ya, bahwasanya Nabi SAW kana ala ummi kadain, jika sekiranya ibumu punya hutang, ya, kana ala ummi kadainin, kalau sekiranya ibumu punya hutang, apakah kamu akun di qadhi tahu? Ya, qadiyatahu, apakah engkau akan melunasinya? Maka kata Rasulullah SAW, uqdullah. Ya, qadha.
Ya, uqdullah, bayarlah untuk Allah. Fallahu ahaqqu bil wafa, karena hutang kepada Allah lebih berhak untuk dipenuhi. Ya. Jadi hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari. Ya, hadis ini menjelaskan, silakan dibuka slide berikutnya, ya, bahwa orang yang sudah bernadar untuk berhaji kemudian tidak sempat, berarti kan wajib karena juga bernadar, ya, nadarnya wajib. Mungkin dia sudah haji tapi bernadar lagi. Wajibnya bukan, tetap tidak wajib, hanya wajib sekali. Tapi yang kedua ini bukan, ya, bukan apa-apa, tapi karena kewajiban nadarnya. Ya, kalau di sini bernadar tapi belum sempat dilaksanakan kemudian meninggal. Ya. Maka ajza'ahu diperbolehkan di sini, dianggap cukup. Ya, ajza'ahu an yahujja anhu waladuhu wa qaribuhu, maka boleh dihajikan oleh anak dan kerabatnya. Di sini juga bisa kita simpulkan tentang qiyas, ada kesamaan yang alat tukar. Ya. Apa? Masyru'iyatul qiyas. Isyaratnya qiyas tadi kan disamakan dengan hutang. Ya. Kalau kamu punya hutang kepada Allah, kamu bayar nggak? Sudah bernadar, dia punya hutang kepada Allah. Nah, di sini qiyasnya. Ya. Ya. Jadi yang tidak, ini kan kewajiban haji atau nazar yang belum terpenuhi dikiaskan dengan hutang yang real, ya, yang nampak kelihatan. Ya. Ya, walaupun tidak berwasiat, ya, kalau apa namanya sudah, ya, bernadar, maka tetap menjadi wajib. Ya. Apakah dia berwasiat atau tidak? Tidak. Karena apa? Dain itu hutang. Tadi kan dikasihkan dengan, dianalogikan dengan hutang. Dain kepada Allah, hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Ya. Karena itu sekali lagi tidak apa namanya, ketika seorang berhutang kemudian meninggal, kan dibayarkan oleh walinya. Begitu pula haji, sudah bernazar tapi kemudian meninggal, sudah wajib atasnya, maka dia hendaknya menggantikannya. Ya, begitulah hak-hak harta. Ini pendapat Ibnu Abbas, Zaid bin Thabit, Abu Hurairah dan Imam Syafi'i. Kapan ini biayanya, ongkosnya dibayarkan kepada yang membadalkannya, itu diambil dari harta si mayit yang tadi, ya, sudah meninggal, bernadar banyak, diambilkan dari sana. Kalau bertentangan, ada punya hutang juga, ya tetap kan tadi hutang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Ini juga, ya, juga pendapat Imam Syafi'i dari dua pendapatnya, dan tidak bertentangan dengan firman Allah Ta'ala, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan umum hadis ini mengkhususkan, ya. Atau tadi wa an laisa lil insan, tadi ada tafsir yang dimaksud adalah fi haqqil kafir al kafir. Ya. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Al-laisa, ya. Lil insan, ya, maksudnya di situ ya, kecuali apa yang ia kerjakan. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Ya, umum, tapi dikhususkan oleh hadis-hadis ini. Atau karena tadi yang dimaksud adalah tidak orang kafir. Ya. Ai laisa alaihi, tidak ada dosa atasnya. Ya. Sekali lagi tidak bertentangan dengan ayat ini. Illa ma sa'a, tapi dia kerjakan itu sudah
ada keterangan dikhususkan oleh hadis-hadis ini. Jadi dua-duanya tetap bisa dijalankan. Baik, waktu kita yang terus berjalan, monggo 717. Silakan Pak Agus, Mas Egi, Mas Ismail. 717. Boleh Ustaz. Silakan. Silakan. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma sabiyyi hajja thumma balagha ayyuma sabiyyin hajja thumma balagha al-hintha fa alayhi ay yahujja hajjatan ukhra wa ayyuma 'abdin hajja thumma u'tiqa fa alayhi hajjatun ukhra. Rawahu Ibnu Abi Syaibah wal Baihaqi wa rijaluhu thiqatun illa annahu ukhtulifa fi raf'ihi wal mahfudhu annahu mauqufun. Ya. Wa anhu, kembali yang tadi sampai Ibnu Abbas masih. Radhiyallahu anhu qala, berkata qala Rasulullah sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma sabiyun hajjah, siapa saja dari anak-anak yang telah berhaji, tsumma balaghal hinsa, kemudian sampai pada usia al-hinsa itu al-ism, ya, dosa, artinya sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk, dosa dan yang tidak. Ya. Sampai pada usia itu sudah balik gitu ya. Maka fa'alaihi an yahujja hajjatan ukhra, wajib atasnya berhujjah, berhaji sekali. Ya. Karena yang ya tadi yang belum sampai usia tadi dihitung sebagai sunnah saja dan belum menggugurkan kewajiban. Nah, di sini hendaknya ayyahujjah hajjatan ukhra. Kalau sudah balik dia hendaknya haji lagi. Wajib baginya haji lagi karena yang pertama jatuh sunnah. Kalau anak-anak balita ayyuma sabiyan hajja, ya. Siapa saja balita haji atau dihajikan oleh orang tuanya tadi, kemudian sampai pada usia balik, sampai usia tadi melahirkan artin tadi atau mengerti dosa, maka hendaknya dia berhaji pada ya kesempatan berikutnya. Ya. Hanya saja seorang ya budak atau siapa saja budak yang haji kemudian dimerdekakan berarti hendaknya dia berhaji saat merdeka itu. Berhaji lagi. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Imam Baihaqi, dan rawi-rawinya terpercaya illa anaqtulifa fi raf'ihi, tapi masih ada perselisihan apakah langsung dari Nabi atau tidak. Wal maqtud annahu mauquf, tapi dalam mauquf ya maqtud beliau dikatakan sebagai ya illahu nuqtil fi raf'ihi rijalu thiqat, sarasanya thiqat apa namanya? Rawi-rawinya thiqat, tetapi di ujungnya tadi apakah betul sabda Nabi atau perkataannya mauquf, perkataan sahabat. Nah, di sini secara ilmu hadis sudah divalidasi secara sanad lemah tadi dan tidak sah secara marfu, atau tadi paling yang benar adalah mauquf. Mauquf perkataan Ibnu Abbas. Nah, coba kita lihat di slide berikutnya, pendek saja. Ibnu Taimiyah berkata, nah ini walaupun tadi mursal ya, idza amil sahabah hujjatan ittifaqan, kalau diamalkan oleh para sahabat berarti menjadi hujjah. Sekali lagi riwayatnya walaupun tadi ada kelemahan-kelemahan, tetapi tadi banyak jalannya. Kan kalau diamalkan oleh para sahabat di sini dikatakan berarti menjadi hujjah secara disepakati. Dan ini sudah disepakati, ya. Apalagi ya ahli ibadah, berkaitan dengan ibadah, maka boleh ya ahli ibadah maksud sudah apa namanya, siapa walianah min ahli ibadat, Ibnu Abbas tadi, oh ya sahabat ahli ibadah, maka sah hajinya tapi tidak cukup.
Karena di situ beliau Ibnu Abbas mengerjakan ini sebelum dia mukhatab atau mukallaf, sebelum jadi tempat. Jadi secara umum tidak masalah ya, haji anak-anak bahkan dapat pahala yang menghajikannya orang tuanya, tetapi belum menggugurkan. Ini juga ya, sudah sepakat. Monggo 718. Oke, 718. Kan yang berkenan membaca. Ini Silakan, masuk Ustaz. Kan, ya Mas tadi Ismail. setelah siapa yang wajib berangkat gitu ya. Tadi terakhir tentang apa namanya mengulang hajinya karena belum terpenuhi syarat wajibnya tadi, belum balik tadi. Nah, ini sekarang tentang syarat pendamping mahram. Silakan. 718. Nah, Ustaz. Wa anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu yaqulu la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahmin wa la tusafirul mar'atu illa ma'a dhi mahramin. Faqama rajulun faqala ya Rasulullah inna imra'ati kharajat hajjatan wa inni uktut uktutibtu fi ghazwati kaza wa kaza qala intaliq fahujja ma'a imra'atika muttafaqun alaihi wal lafzu li muslimin. Ya. Wa anhu Abbas, kembali Ustaz. dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu. Saya mendengar Rasulullah SAW berkhutbah. Yaqulu la yakhluwanna rajulun bimra'atin. Tidak boleh berduaan laki-laki dengan perempuan illa wa ma'ahadu mahramin. Kecuali bersama perempuan tadi mahramnya. Mahram itu yang diharami nikah ya. Wala tusafirul mar'atu illa ma'adi mahram ya. Dan hendaknya seorang perempuan ya tidak ya mar'atu atau imra'atun dalam lafaz yang lain kecuali bersama mahramnya. Kemudian faqama berdiri seorang sahabat ya faqala, dan dia berkata, ya Rasulullah, ya hai Rasulullah, inna imra'ati kharajat hajatan. Istriku pergi berangkat haji. Ya sendiri ya. Istilahnya kharajat, inna imra'ati, istriku keluar pergi haji, kharajat hajatan. Ya. Wa inni uktubtitu fi ghazwati kada wa kada. Sementara saya tidak bisa mendampingi karena saya diwajibkan dicatat untuk berangkat perang. Mungkin suaminya pasukan reguler ya, dicatat untuk ikut perang ini dan perang ini. Maka kata Nabi setelah mendengarkan ceritanya tadi, intolik, berangkat sana. Fahujja ma'amra'at, berangkatlah berhaji bersama istri. Ya. Fahujja ma'amra'atik. Hadis ini muttafaqun alaih dan lafadznya lafadz Imam Muslim. Ini tentang khulwat ya, sudah ijma di sini tentang berduaan karena disebutkan dalam riwayat lain yang ketiganya setan. Apakah boleh selain mahram ya sebagai ganti ya, secara zahir bisa ya menghilangkan makna khulwah tadi. Ya. Karena yang dimaksud jangan sampai jatuh kepada fitnah syaitan tadi. Fa inna salisahuma syaitan ya. Karena itu harus ya, dari mazhab Ahmad Al-Kufal ya mengatakan harus ada mahram berdasarkan ya, lafadz hadis tadi. Ya. Juga tentang safar wanita perempuan tanpa mahram. Ya, baik dalam jarak pendek atau jarak panjang. Ya. Ada beberapa hadis yang menyebutkan membatas ya dari telak tentang waktunya tadi kan di situ yaum ya. Tadi ma'adhi mahram tidak disebutkan di sini waktunya, safarnya berapa lama. Ada yang menyebut riwayatnya berbeda-beda. Ya. Ada yang mengatakan perjalanan semalam, ada yang menyebutkan 3 hari lebih, ada yang menyebutkan perjalanan 2 malam, ada yang menyebutkan 3 ya 3 mil ya.
ada yang menyebutkan lafadz barid, ya, jarak-jarak itu 3 hari. Jadi kata Imam Nawawi bukan pembatasan itu yang dimaksud secara zahir. Yang penting namanya safar, ya, maka seorang wanita dilarang, ya, berdua. Ya. Dilarang apa namanya, pergi sendirian lebih batasan waktunya kali kata Imam Nawawi, batasan waktunya itu bukan waktu yang dimaksud, bukan batasan yang dimaksud karena tadi beda-beda riwayatnya. Tapi yang penting kembali kepada urf, adat, kalau itu sudah disebut safar, ya berarti dilarang sesuai larangan sini, kecuali disertai dengan mahram. Ya, jadi bukan semacam kejadian yang ada saja, bukan batasan waktu. Jadi ada yang membolehkan, para ulama di sini ada rincian. Perempuan boleh sendiri, yaitu saat hijrah dari daerah perang, daerah orang kafir, daerah Islam. Ya. Nah, khawatir terhadap dirinya, ya. Ya. Atau pergi untuk membayar hutang, ya, boleh. Atau menggali titipan, atau rujuk dari nusyus, ya, ini boleh. Dan ada perbedaan kalau safar haji ini, ya, apakah termasuk, ya, yang boleh atau tidak. Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh kalau masih muda, kecuali disertai mahram. Ya. Tapi juga ada dinukil bahwa Imam Syafi'i boleh, ya, perjalanan sendirian selama aman. Tapi ya tentu tidak menjadi alasan 100%, ya, dianggap tidak kuat. Ya. Kemudian salah seorang ulama Ibnu Daqiq berkata, firman Allah walillahi 'alan nasi hijjul bait umum, mencakup laki-laki dan perempuan. Sementara hadis di sini untuk perempuan. Ya. Ketika bertentangan kedua hal yang umum ini, ya, dan bertentangan. Berarti ayat tadi illa wa ma'ahu di mahram, ya, menjadi pengkhusus, ya. Hadis-hadis tadi, ya, tidak boleh bepergian haji kecuali sama mahram, mengkhususkan umumnya ayat tadi, ya. Umumnya kan pokoknya laki-laki atau perempuan kalau mampu haji. Dan untuk perempuan walaupun mampu perlu ada disebutkan oleh hadis tadi ditemani oleh mahram. Baik itu yang masih muda atau lebih tua, ya. Sebagian ada yang membolehkan bagi yang sudah tua. Itu tetap saja, ya, keumuman-keumumannya perlu dipertimbangkan. Ada beberapa tidak bisa dikhususkan walaupun yang sudah tua, ya bisa, ya sama saja karena tua dengan muda bisa ada sama-sama fitnahnya tadi, ya, tergoda setannya tadi. Bagaimana dengan rombongan perempuan? Apakah bisa menjadi pengganti mahram? Ya. Ya. Di antaranya Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i nisa'un thiqat istilahnya, ya. Ada berdasarkan perbuatan para sahabat, ya. Karena perbuatan sahabat ini juga belum disepakati atau bukan, ya, belum ijma konsensus para sahabat. Ya, masih, ya, intinya tentang mahram ini banyak pandangan. Salah satunya bahkan walaupun pergi sendirian ya tetap sah. Cuma tidak optimal tadi ihsannya. Ya, belum tentu baik, belum tentu benar, tapi sah. Di tengah jalan pun minta-minta, sah. Sampai ke Mekah, sah. Ada lagi yang mengatakan boleh selama dia wanita yang menjaga kehormatan dirinya. Ya, boleh. Baik, di slide berikutnya itu sedikit lagi.
Ya, berikutnya tadi ya perintah Rasulullah kepada sahabat tadi ya yang karena alasan perang tidak bisa menemani, kata Rasulullah, pergilah engkau bersama istri ya. Ini menurut pendapat Imam Ahmad bahwa wajib suami menemani istrinya untuk ibadah haji. Ya, kalau tidak ada yang bisa mahram lain yang bisa menemani. Tapi selama yang lain, pendapat ulama yang lain selain Imam Ahmad tidak wajib. Ya, bahwa itu adalah sunnah, perintah di sana adalah sunnah. Baik. Juga dari hadis ini bisa disimpulkan bahwanya seorang suami tidak boleh melarang istrinya pergi haji wajib. Ya. Tidak boleh taat kepada makhluk. Kalau tanpa alasan tidak boleh mencegah karena hajinya haji wajib. Baik, ini hadis ya terakhir atau sebelum terakhir silakan. Masih dari Ibnu Abbas 7 ya 19. Silakan. Saya baca saja ya karena waktu ya. Wa anhu dari Ibnu Abbas juga anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang berkata labbaika an syubrumah. Ketika ihram berniat dengan mengucapkan labbaika an syubrumah. Labbaika atas nama syubrumah. Qala man syubrumah? Rasulullah bertanya, siapa syubrumah ini? Qala akhun li. Dia menjawab, orang tadi menjawab, saudaraku, au qaribun, yaitu kerabatku. Qala hajjata an nafsik? Apakah engkau sudah haji atas dirimu? Qala la, qala. Orang tadi menjawab tidak, qala maka Nabi bersabda, hujja an nafsik, hajilah untuk dirimu dulu, summa hujja an syubrumah, baru hajilah atas nama syubrumah. Yang tadi saudara atau kerabatmu itu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah, wa shahhahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Menurut Imam Ahmad yang benar adalah mauquf. Jadi beda pendapat di antara para ulama tentangnya. Ya, kalaupun mauquf tadi menurut Ibnu Abbas, tapi di sini tidak ada yang menyelisihi beliau semacam ijma. Ya, maka di sini disimpulkan bahwa silakan slide berikutnya tadi ya. Ya. Nah, tuh, walaupun pendapat Ibnu Abbas sampai pada Ibnu Abbas tapi tidak ada yang menyelisihi. Jadi semacam ijma sahabat. Dan juga di sini sudah disepakati bahwa atau hadis ini bisa dijadikan dasar bahwa ya tidak sah haji atas nama orang lain sebelum dia haji atas dirinya yang wajib itu. Ya. Kalau dia sudah menyebutkan dalam ihramnya untuk orang lain, tapi dia sendiri belum haji, jatuh untuk dirinya. Ya, karena Nabi begitu menyebutkan, ini saya bertalbiyah, berihram untuk haji untuk saudaraku syubrumah. Rasulullah jadikan untuk dirimu. Jadi harus dirubah, ditakdil, diluruskan. Ya. Tentu ihram walaupun ada kesalahan tetap sudah ihramnya sudah terjadi. Bila ya. Jadi dari orang lain berubah kepada dirinya tadi. Karena ihram untuk orang lain tadi tidak sah karena dia sendiri belum haji. Walaupun tadi ada kesalahan, tetapi tidak membatalkan sifat atau ihramnya itu sendiri. Ya. Ini menurut mayoritas para ulama, mayoritas umat juga. Maksudnya, ya, yang belum haji untuk dirinya, baik dia saat itu atau tidak boleh menghajikan untuk orang lain. Baik, kita lanjut lagi 720 dari Ibnu Abbas juga tentang kewajiban haji ini berapa kali. Ya, khatabana, Ibnu Abbas berkata, qala khatabana Rasulullah SAW. Rasulullah berkhutbah di depan kami. Faqala, dalam khutbahnya beliau berkata, innallaha kataba alaikumul hajja. Sesungguhnya Allah ya telah mewajibkan kepada kalian haji. Faqama al-Aqra' bin Habis, salah seorang sahabat bernama Aqra' bin Habis berdiri, faqala, dan bertanya, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun ya Rasulullah?
Qala law qultuha la wajabat. Kalau saya mengatakan iya, berarti akan menjadi kewajiban setiap tahun. Kemudian Rasulullah bersabda, al-hajju marratan. Haji itu cukup sekali. Fama zada fahuwa tatawwu'un. Lebih dari itu adalah sunnah tatawwu'. Hadis ini diriwayatkan oleh khamsah. Siapa? Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Itu aslinya khamsah, tapi ghairat Tirmidzi selain Imam Tirmidzi. Rawal khamsatu ghairat Tirmidzi selain Imam Tirmidzi. Ghairat Tirmidzi. Ya, selain Tirmidzi. Ya. Hadis ini sahih ya, jadi jelas kewajiban haji hanya setahun. Di 721 lagi lanjutannya hadis ini asalnya wa asluhu min hadis Abi Hurairah. Dan di samping hadis Ibnu Abbas juga ada ya dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah menguatkan. Di kesimpulannya haji tidak wajib kecuali sekali dalam seumur hidup bagi orang yang sudah mukallaf dan mampu. Berarti kalau bicara syarat haji apa? Mukallaf dan mustati', istita'ah. Jadi sudah balik dan mampu. Mampu tadi tafsirannya zat, ya, bekal, biaya, dan kendaraan pulang perginya sanggup. Ya. Ya. Di sini Rasulullah diberi kewenangan, ya. Kata Nabi, kalau saya katakan iya, berarti akan wajib. Katakan wajib, berarti jadi wajib. Ya. Jadi Rasulullah diberikan oleh Allah kewenangan untuk menentukan hukum, memberikan penjelasan hukum. Wallahu taala alam, demikian yang bisa saya sampaikan untuk bab ini. Bab berikutnya tentang miqat, ya, tentang waktu-waktu dan tempat-tempat haji. Wallahu taala alam. Baik, Minkum. Saya kembalikan ke Ustaz Kamil. baik Ustaz. Ini ada satu pertanyaan masuk Ustaz. Pertanyaannya adalah tadi Ustaz kan nyinggung ini Ustaz, apa namanya, harta kalaupun haram itu sah secara haji gitu ya. Nah, untuk memastikan harta kita itu halal gimana Ustaz? Kan orang itu ngumpulin, jadi ngumpulin sedikit demi sedikit gitu ya Ustaz ya. Nah, khawatirnya kan ada di setiap proses pengumpulan itu ada yang tidak halal gitu Ustaz. Apakah itu juga mengganggu secara keseluruhan gitu? Karena pasti ada yang syubhat-syubhat gitu Ustaz. Gimana itu Ustaz? Ya. Ya. Jadi kita ini beragama istilahnya nahkum bil ghalib atau lil ghalib, bil ghalib atau lil ghalib, ya. Menghukum sesuatu itu dengan yang mayoritas. Artinya yang sampai pada tingkat juga beragama kita ini sangkaan kuat, dzannul ghalib. Bahasanya dzannul ghalib. Jadi kalau kita kalau yakin alhamdulillah, tapi tidak sampai pada tingkat yakin, tapi sangkaan kuat kita itu sudah halal, ya sudah. Ya. Kalau kita ada kekhawatiran di mana namanya di salah satunya, ya kita bersihkan dengan zakat, ya. Ya, kalau kita tahu memang ada yang tidak pas, ya itu jangan dipakai. Digunakan seperti kan bunga bank banyak, karena kita kalau untuk menabung atau tidak, di situ tidak ada pilihan, boleh, ya. Tapi jelas-jelas bunganya tidak dipakai untuk makan, untuk apa yang tumbuh daging, untuk ibadah. Gunakan untuk yang dihinakan, untuk yang diinjak jalan umum, WC. Nah, itu bisa seperti itu solusinya. Jadi kalau kita beribadah ini, beragama ini dengan menggunakan hukum umum, mayoritas, ya. Ketika kita yakin mayoritasnya halal, ya insya Allah halal. Tapi kalau ada yang kita ragu, tinggalkan keraguan tersebut. Jangan dilibatkan dalam harta yang untuk kita lakukan ibadah. Dengan cara apa tadi? Ya, dikeluarkan zakat. Jadi apa? Barangkali kan fungsi zakat membersihkan. Nah, kemudian kalau kita yakin ini memang harta tidak tepat atau tidak halal, ya, tadi digunakan untuk yang dihinakan. Di antaranya solusinya seperti itu. Kemudian kita beragama juga sampai dengan tingkat
Bahkan kita belum yakin betul ya. Tidak harus yakin betul, tapi sudah sangkaan kuat sudah bisa kita gunakan ya. Kalau kita menunggu yakin betul ini kadang tidak sampai-sampai. Ya. Wallahu taala alam. Jadi seperti Baik, itu. baik Ustaz. Secara hukum saja, tapi masalah diterima tadi haji mabrur kan Allah baik tidak menerima kecuali yang baik. Baik Ustaz. Jadi sebelum kedua pertanyaan ini lagi Ustaz. Jadi itu sebenarnya secara harta kan misalnya masuk di rekening Ustaz ya. Yang diingat itu adalah nominalnya Ustaz ya. Misalnya yang ragu akan keharumannya atau kesyubhatannya 1 juta gitu. Berarti yang 1 juta Ya. itu yang coba kita singkirin gitu Ustaz ya. Ya, Karena kan ya, seperti secara keuangan kan pasti bercampur gitu Ustaz. ya. Tapi kalau di rekening itu kan tahu kan ada ini bunga atau apa kan? Iya, Nah, itu iya. kan bisa itu yang dikeluarkan. Oke, baik Ustaz. Ini ada 2 penanya Ustaz. Yang pertama dari Ahwayudin. Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita badal haji dapat pahala haji atau jugakah gitu. Kemudian dari Mas Ismail, jadi yang rojih terkait dengan mahram untuk musafir wanita seperti apa Ustaz gitu. Ya, baik. Untuk hak badal yang perlu diluruskan pertama adalah niat. Bukan sekedar ada ungkapan yang menarik dari ulama, ya'khud liyahuj. Bukan yahud liyahud. Nah, dia mengambil upahnya tadi, ongkosnya tadi agar dia bisa berangkat haji. Dengan dia pergi haji yang tawaf, sa'i, wukuf, dia bisa merasakan rohani, spiritualitas haji, mendatangi tempat-tempat yang mulia tadi, tempat-tempat yang suci. Jadi itu yang inti. Ya, adapun dia kemudian kan butuh ongkos juga, memang dia pakai ongkos itu. Adapun ada kelebihannya, yaitu ikut saja bonusnya saja. Ya. Tapi kalau dari awal, ya berangkat badal hanya memang tujuannya adalah uang tadi. Yahud liyahud berangkat haji agar biar dapat uangnya. Akhirnya spiritualitasnya kering, hampir tidak dapat, ya hanya dapat uang. Jadi penting masalah niat, walaupun itu wilayah ya bukan wilayah yang terbuka ya, tertutup. Tapi dari motivasi itu akan berpengaruh. Ada yang akhirnya kan sembarangan karena buat badal bukan untuk saya sendiri. Jadi dia bisa mendapatkan pahala, ya jelas dong membantu saudaranya dapat pahala. Ya, Allahu fi aunil abdi. Terus yang kedua, dia sendiri akan naik spiritualitasnya, rohaniahnya, keimanannya dengan berada di tempat-tempat mulia itu. Ya, yang kedua tadi rajih yang mana? Ya ini silakan ya bab pilihan-pilihan fikih seperti ini. Ya. Tentu dalam kondisi yang mungkin ya kita bersama mahramnya. Ya. Tapi dalam kondisi-kondisi yang tidak mungkin ya pilihan-pilihan fikih ini memberikan kelonggaran itu saja ya. Kalau nggak ada mahramnya nggak berangkat silakan kalau itu pilihannya. Nah, tapi tadi sah kan? Perempuan pergi sendirian sah, gitu. Apalagi itu pilihan dia nggak harus kok dalam arti bersama mahramnya karena ada keterangan tadi kan ada pendapat-pendapat yang mengatakan perempuan rombongan dan ini memang bisa jadi kondisi inviting seperti sekarang seperti terpisah, kan? Sangat mungkin. Allah alam jadi kita dari zahir hadisnya memang ya tadi apalagi ada beberapa riwayat harus bersama suaminya atau dianjurkan bersama suaminya dan juga bersama mahram secara umum secara khusus tentang haji ya itu yang kita kedepankan. Tapi dalam kondisi-kondisi yang ya kadang di luar dugaan terpisah suami istri ya terpisah ayah dengan orang tuanya. Sementara menunda mungkin juga bukan pilihan yang lebih bijak namanya. Nah, ini bisa. Tapi sebisa mungkin kita mengambil zahir dalam arti lebih jelas itu sepakat, lebih aman ya. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu bukan pilihan awal ya tentu. Jadi tetap rojihnya ya kita pakai mahram. Nah, terutama perempuan kan yang dimaksud di sini. Jangan pergi tadi walaupun masuk untuk haji walaupun tadi kalau sudah dia memenuhi syarat wajib ya karena
syarat pendamping itu kan bukan syarat untuk ibadahnya itu sendiri gitu. Jadi ibadahnya itu sendiri kan ya ihram, tawaf, sa'i itu kan aslinya tidak butuh pendamping. Jadi semacam tadi itu bukan syarat atau kewajiban yang berkaitan dengan ibadah itu langsung. Haji bekal tadi kan enggak. Yang penting dia sampai, ada cara-cara minta-minta walaupun tidak ihsan tadi, tidak baik. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Iya. Baik Ustaz, saya rasa cukup Ustaz ya untuk pertemuan hari ini. Iya. Iya. Insyaallah. Bertanya Ustaz. Oh, masih. Oke, ini terakhir ya, Pak Agus ya. Iya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon berpenjelasan Ustaz, kenyataannya untuk saat ini nih kita daftar haji itu kurang lebih 25 sampai 40 tahun kalau tidak salah. Nah, yang saya tanyakan gimana kalau kita sudah daftar haji terus ternyata ya belum nyampe waktunya untuk berangkat, ternyata meninggal dunia. Nah, bagaimana? Apakah kewajiban haji itu sudah gugur atau bagaimana? Mohon penjelasan. Kemudian yang kedua, Ustadz, berkaitan dengan hadis kita sholat berjamaah subuh terus menunggu waktu suruh sholat sunnah 2 rakaat sama dengan ibadah haji dan umroh. Ini mohon korelasinya, karena kalau dilihat dari haji ini kan berat kayaknya, harus meninggalkan waktu, tenaga, juga harta dan sebagainya. Tapi di hadis itu kan sangat mudah, pahalanya sama dengan pahala ibadah haji dan umroh. Mohon penjelasannya, mungkin ada korelasi antara hadis tersebut dengan ibadah haji. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau sudah mendaftar ya, dan memang artinya dia sudah berniat, ada kelebihan harta ya, sudah ada dananya, dia daftar, itu kan sudah berniat. Insya Allah niatnya sudah sampai. Ini berkorban juga begitu kan? Sebelum darahnya sampai, sudah sampai kepada Allah. Jadi kalau niatnya sungguhan dibuktikan dengan mendaftar, ya, sebenarnya sudah sampai. Perkara nanti apakah keluarganya akan menggantikannya karena ada dananya tadi, itu perkara berikutnya. Tapi insya Allah, ya, kalau kita lihat ibadah-ibadah yang juga seperti itu. Sesungguhnya yang diminta oleh Allah adalah kesungguhan kita, kepatuhan kita, takwa kita ya. Kalau kita labbaik sampai menjawab labbaik itu kan belum, walaupun belum labbaik, tetapi ya tadi ya, ada yang meninggal ya dengan dalam pakaian ihramnya kan, dia juga belum tuntas, tapi sudah diterima, gitu sudah min ahlil jannah insyaallah begitu ya. Jadi insyaallah kalau sudah serius ya, sudah betul-betul mendaftar dan memang dananya ada, itu insyaallah. Urusan kemudian setelah itu ya artinya sebenarnya sudah sampai. Apakah keluarganya kemudian mau menggunakan dananya untuk haji, menghajikannya, itu berikutnya. Ya, insya Allah seperti itu. Kemudian yang kedua, yaitu saya istilahkan itulah hadis-hadis motivasi. Tentu tidak sama. Butuh tadi biayanya 50 juta lebih, meninggalkan keluarga. Bagi wanita tadi dikatakan jihad, ini cuma 2 jam nunggu dari jam 4 ya, salat subuh berjamaah, sampai jam 6, 2 jam, sudah seperti, makanya takdilu atau sebanding. Ya itu tidak sama seperti atau sebanding. Ya, seperti dan sebandingin. Tapi inilah hadis-hadis motivasi. Bahwa kita menunggu subuh, walaupun ini hadis juga masih diperselisihkan. Ya, tentang statusnya. Bagi yang mengatakan bisa dipakai, silakan monggo. Dengan keutamaan tadi. Ya. Man sholal fajr fi jama'atin tsumma qa'ada dzikrillah kana lahu ka'ajri umrah. Seperti pahala umrah tambah. Sempurna. Seperti umrah. Umrah kurang lebih memang 2 jam secara waktu, tapi kan kesananya itu terus ya ada tawafnya, ada sa'inya. Ini cuma duduk-duduk. Ya, tentu kadang
tidak semuanya bisa dilogikakan pertama. Dan yang kedua juga tadi itu kan motivasi, tidak harus sama persis memang pekerjaannya. Ya. Contoh lagi, al-umratu fi Ramadan ta'dilul hajj ma'i. Umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Ya, tidak mungkin sama. Ya, kita haji bersama Nabi tidak seperti motivasi. Nah, dari tadi yang saya sampaikan bahwa semua umrah Rasulullah di bulan Dzulqa'dah, maka ada yang berpendapat di antara Ibnu Umar, Aisyah bahwa lebih afdal ya daripada umrah di bulan Ramadan. Nah, masalah afdaliyah juga, masalah keutamaan ini kan juga apa namanya tadi ingin menunjukkan kembali tadi motivasi ya. Pilihan-pilihan mungkin afdal dari sisi beliau memandangnya tadi. Dan ini lafaznya lebih afdal. Jadi kembali ke kaidah afdal itu kembali kepada kondisi kita juga gitu ya. Walaupun waktunya tepat utama, tempatnya juga utama, tapi kitanya kemudian tidak optimal, itu bisa jadi tidak afdal. Ya. Kita paksakan di bulan Dzulqa'dah, tapi ternyata di bulan Dzulqa'dah kita nggak dapat visa. Sebaliknya di Ramadan, ya, ternyata mahal, nggak bisa berangkat. Nah itu kembali lagi bisa jadi tidak afdal. Kondisinya ada keluarganya yang sakit, tapi dia tetap paksa berangkat, bisa jadi tidak afdal juga ya. Wallahu ta'ala alam, jadi korelasinya tadi lebih kepada tidak sama persis dalam arti perbuatannya, balasannya, tapi ada kedekatan, kemiripan, dan itu lebih kepada motivasi agar kita melakukan itu. Wallahu ta'ala. Ya, Ustaz, mungkin cukup. Baik Ustaz, jazakumullah khairan buat Ustaz Junaidi dan rekan-rekan semua yang sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kita akan bertemu selama 2 kali dalam sebulan. Terkait dengan waktunya itu bervariasi ya, jadi nanti tunggu kabarnya di grup atau di email yang terdaftar. Saya rasa cukup Ustaz ya. Ya. Ya, mari kita tutup pengajian kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Kami Assalamualaikum.